Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ada bantu nih untuk mengucapkan salam. Pergi ke pasar membeli sayur bayam. Jangan lupa membeli telur puyuh. Izinkan kami kelompok 2 mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Burhanuddin selaku guru agama dan yang saya sayangi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elvira Putri Arini. Nama saya Aisyah. Perkenalkan, nama saya Alia Humairah. Saya Amanda. Nama saya Fitri Ramadhani. Nama saya Mutiara Sari. Nama saya Nadia Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Naila. Perkenalkan, saya Sasya. Nah, apa sih makna kerja keras itu? Teman-teman ada yang tahu nggak nih dari gambar teman kita Alia? Nggak tahu. Dia lagi promosi. Nggak tahu. Nah, jadi dari tindakan Alia ini tuh menunjukkan bahwa keberanian untuk belajar, menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh dan tidak malu untuk bekerja demi masa depan. Alia kan di sini sedang PKL ya, sedang promosi di Ramayana. Nah, selain itu juga Alia menunjukkan bahwa kerja keras bukan hanya soal fisik, tetapi juga semangat dan kemauan untuk berkembang. Dalam proses PKL Alia juga banyak belajar yang tidak dapat di kelas, contohnya seperti disiplin waktu, cara berkomunikasi dengan pelanggan, dan menghadapi tekanan pekerjaan. Dalam Islam, kerja keras bukan hanya soal mencari penghasilan, tetapi juga bentuk ibadah dan wujud rasa syukur kepada Allah. Ketika seseorang bekerja dengan jujur, bersungguh-sungguh, dengan niat yang benar, maka setiap nilainya akan bernilai pahala. Nabi Muhammad juga bersabda bahwa Allah mencintai hamba yang bekerja dan terampil. Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh Alia ini bukanlah hal biasa, melainkan cerminan dari nilai-nilai Islami tentang kerja keras. Ia tidak hanya menimba ilmu, tetapi juga sedang menanam amal kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Alia bekerja dengan sungguh-sungguh sejak muda, termasuk dalam bentuk pengabdian dan bukti keimanan yang kuat. Itu yang selanjutnya itu dengan cara membiasakan diri dalam perilaku kerja keras. Nah, di sini ada 2 orang siswa yang sedang mengerjakan PR, yaitu Tekun. Tekun itu seperti kita yang punya kewajiban untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah dari sekolah yang diberikan oleh guru, karena itu memang sudah kewajiban kita sendiri. Lalu yang kedua ini ada seseorang sedang menyapu. Nah, di sini disiplin. Di sini memang semua siswa disiplin untuk menjaga kebersihan sekolah maupun di rumah. Lalu yang ketiga itu ada konsisten. Nah, di sini di gambar ketiga itu seseorang siswa mendapatkan nilai yang selalu sama dan konsisten. Dan nilainya tidak pernah turun ataupun dia tidak pernah turun. Di sini ada bentuk kerja keras. Dalam Islam, kerja keras adalah bagian dari ibadah dan bentuk tanggung jawab sebagai hamba Allah. Di sini ada contoh gambarnya, yaitu gambar pertama dan kedua adalah mencari nafkah dengan yang halal dan juga berkah, yaitu seorang pedagang yang jujur, tidak menipu ataupun curang dalam hal jual beli, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu ada 2 orang anak perempuan yang mencari ilmu sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Manfaat kerja keras. Yang dimaksud manfaat kerja keras itu adalah keuntungan atau hal-hal baik yang diperoleh seorang sebagai hasil dari usaha atau upaya yang sungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan dan mencapai tujuan. Contohnya, jika seseorang rajin belajar, maka manfaatnya bisa berupa nilai bagus, ilmu yang lebih luas, atau masa depan yang lebih baik. Di situ ada tidak mudah menyerah. Maksud dari tidak mudah menyerah adalah sikap atau sifat seseorang yang tetap berusaha dan tidak putus asa meskipun menghadapi kesulitan, rintangan, atau kegagalan. Orang yang tidak mudah menyerah akan terus mencoba dan berjuang sampai mencapai tujuannya, karena ia percaya bahwa usaha yang keras akan membuahkan hasil. Yang kedua, belajar banyak hal baru. Maksud dari belajar banyak hal baru, seperti di gambar itu kan kasir ya, adalah mempelajari berbagai keterampilan atau pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui. Contohnya seperti belajar kasir, yaitu seseorang belajar cara mengoperasikan mesin kasir atau komputer, menghitung uang dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Maksud dari meningkatkan kreativitas adalah lebih mampu untuk berpikir secara unik atau menemukan ide-ide baru dan menciptakan solusi yang berbeda dari sebelumnya. Contohnya yaitu seseorang yang belajar membuat
kerajinan tangan bisa menemukan cara baru atau membuat barang dari bahan bekas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hikmah dari kerja keras. Ada 4 poin. Yang pertama adalah mendapatkan kesuksesan dan hasil yang memuaskan. Nah, kenapa demikian? Karena dengan bekerja keras di bidang yang ingin kita tekuni di masa depan, otomatis kita akan terus tekun dan belajar pada hal tersebut, dan kita akan mengalami peningkatan dalam keterampilan dan kemampuan. Sehingga itulah yang bisa kita simpulkan sebagai hasil yang memuaskan dari proses kerja keras kita di bidang tersebut. Nah, hasil memuaskan tersebut tentunya akan kita terapkan di kehidupan sehingga kita akan mendapatkan kesuksesan. Nah, yang kedua adalah memperoleh pengalaman hidup yang berharga. Nah, dalam proses kerja keras tentunya tidak selalu berjalan mulus. Pastinya nanti terdapat lonjakan-lonjakan yang membuat kita ragu untuk terus maju. Nah, lonjakan atau masalah tersebut bisa kita jadikan pengalaman hidup dan kita evaluasi ke depannya supaya hal tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari. Nah, yang ketiga adalah membangun reputasi dan kepercayaan. Ketika kita bekerja keras, pastinya kita akan berhubungan dengan orang lain untuk mencapai hal yang kita inginkan. Karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya kita membutuhkan makhluk lain atau orang lain untuk kita terus menjalankan kehidupan. Nah, berdasarkan hal tersebut, dengan kita berkomunikasi dengan orang lain, lalu kita meminta pendapat dengan orang lain, atau bahkan meminta bantuan dengan orang lain, itu akan membangun reputasi dan kepercayaan orang terhadap kita, sehingga akhirnya memiliki koneksi dengan banyak orang yang tentunya sangat bermanfaat di kehidupan kita. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas dan performa kerja. Nah, kerja keras itu membutuhkan kebiasaan yang baik seperti disiplin, tanggung jawab, dan ketekunan. Ketiga kebiasaan baik tersebut, bila kita lakukan secara berulang-ulang di kehidupan kita, akan menciptakan produktivitas yang akan bermanfaat untuk kita melakukan pekerjaan di masa depan. Oke, teman-teman, sebelumnya mau nanya dulu nih, apa sih yang ada di kepala kalian kalau misal kalian dengar kata tanggung jawab? Nih, coba ya, coba jawab yang real. Yang pertama, siapa di sini yang kalau ngerjain PR itu tepat waktu? Saya. Aku. Terus siapa di sini yang selalu melaksanakan piket sekolah? Saya. Nadia. Siapa di sini yang kalau sekolah biasanya nggak terlambat? Nadia. Terus siapa di sini yang kalau misal ngutang selalu dibayar sesuai janji? Nadia. Saya ngutang sih. Oke, teman-teman. Kalau misal kalian relate dari semua itu, selamat karena kalian sebenarnya udah paham makna dari tanggung jawab itu. Jadi pernah dengar gak sih hadis yang bunyinya kayak gini? Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nah, apa sih maksudnya kok setiap kalian kita semua ini pemimpin? Apa kita sama kayak Presiden Prabowo? Nah, gini guys, maksudnya setiap kalian ada pemimpin itu artinya kita semua ini sebenarnya adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Nah, contohnya yang tadi disebutin, kerjaan PS, sesuai waktu, bayar utang, sesuai janji, gitu. Dan kita harus bisa bertanggung jawabkan konsekuensi kalau kita tidak melaksanakannya. So, kalau misal kita nggak ngerjain PR sesuai waktu, kita akan dihukum. Nah, hukuman itu bagian dari konsekuensi kita yang harus kita tanggung jawabkan. Seperti yang sudah ada di layar ini, yang tercantum dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mudathir ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rohina, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Jadi tanggung jawab itu apa? Nah, jadi tanggung jawab bisa disimpulkan di mana tanggung jawab itu di mana seseorang itu wajib menanggung segala sesuatu yang merupakan akibat dari perbuatan kita atau perbuatan atau ucapan kita, dan termasuk dari konsekuensinya itu guys. Selanjutnya adalah cara membiasakan diri berperilaku tanggung jawab. Bertanggung jawab itu dimulai dari hal-hal kecil, yaitu yang pertama di sini gambarnya adalah menepati janji. Jadi nilai diri kita itu dinilai dari cara kita menepati janji juga, teman-teman. Jadi jangan sampai kita menyepelekan janji sekecil apapun itu, karena itu adalah tanggung jawab kita kepada diri kita dan orang lain. Yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kebersihan lingkungan ini bukan hanya tanggung jawab orang lain, tapi juga tanggung jawab diri kita sendiri terhadap lingkungan kita. Jadi jangan hanya menunggu orang lain tuh buat menjaga kebersihan lingkungan, tapi juga harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus mulai bertanggung jawab atas lingkungan sekitar kita dan diri kita sendiri demi kebersihan lingkungan. Jadi itu adalah hal-hal kecil yang menunjukkan perilaku tanggung jawab kita. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk tanggung jawab. Nah, yang pertama ada tanggung jawab kepada Allah. Jadi kita sebagai umat beragama, kita wajib melaksanakan perintah Allah seperti menjauhi larangannya, terus bersedekah, sholat tepat waktu, terus berdoa.
Nah, contohnya itu seperti di gambar, yaitu seseorang yang sedang sholat 5 waktu. Nah, yang kedua ada tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, di sini tuh kita harus menjaga diri kita baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun moral. Nah, misalnya kayak kita belajar dengan tekun agar memiliki ilmu yang dapat bermanfaat dan bisa untuk meraih cita-cita seperti gambar disebut, yaitu seseorang yang sedang belajar. Nah, yang ketiga di sini tanggung jawab kepada orang tua. Kita sebagai anak, kita juga harus berbakti kepada orang tua. Nah, membantu pekerjaan rumah, membantu mereka agar bisa membuat mereka tuh bangga. Seperti contohnya tuh digambar seseorang yang anak yang menghormati orang tuanya, terus menjaga, merawat. Nah, yang terakhir di sini ada tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, kita hidup tuh berdampingan dengan orang lain, jadi perlu juga buat menjaga kerukunan. Contohnya tuh gimana buat ikut dalam kegiatan sosial, gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya seperti gambar tersebut yang menunjukkan kerja bakti membersihkan lingkungan bersama warga. Nah, selanjutnya ada hikmah bertanggung jawab. Yang pertama, dapat mengembangkan potensi diri. Yang kedua, membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan harkat dan martabat diri. Nah, yang dimaksud dapat mengembangkan potensi diri yaitu mengembangkan bakat dan dimiliki, mewujudkan impian-impian, meningkatkan rasa percaya diri, menjadi kuat dalam menghadapi percobaan dan menjalani hubungan yang baik dengan sesamanya. Nah, yang dimaksud membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab itu membentuk karakter seseorang yang memiliki taat pada aturan dan norma serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesungguhan. Yang ketiga, meningkatkan harkat martabat diri, yaitu meningkatkan atau memulihkan harga diri, kehormatan dan derajat seseorang. Bu, kerja keras itu penting ya, tapi melelahkan. Tapi aku takut usahaku sia-sia. Allah tidak akan menyanyiakan usaha hambanya, nak. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan menguji hambanya sebelum mereka mengubah dirinya sendiri. Berusahalah, nak. Insya Allah, Allah akan membantu. Iya, Bu. Aduh, capek banget. Aida, kamu gak capek dari pagi kerja sekarang belajar? Capek sih, tapi aku ingat hadis Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Aku pengen sukses, bukan cuma untuk diriku aja, tapi juga buat orang tua dan semuanya. Masya Allah, aku juga tambah lebih semangat nih. Semangat ya. Makasih ya. Iya, jadi minum ya. Makasih ya. Ayo Aida, semangat. Enak banget. Kamu kok gak capek sih masak sendirian, Zahrani? Aku terinspirasi dari kisah Fatimah binti Muhammad, putri Rasulullah. Beliau menggiling gandumnya sendiri sampai tangannya kasar, tapi beliau tetap sabar. Karena kerja keras di jalan Allah itu berpahala. Oh iya, benar juga ya. Aku jadi semangat bantu-bantu di rumah, Zahrani. Hari ini bagaimana anak-anak? Aku capek banget, Bu. Tapi aku bersyukur sih, karena aku sadar kalau kerja keras itu bukan cuma mengejar dunia, tapi juga bagian dari ibadah. Kalau Zahrani? Iya, aku yakin setiap kegiatan yang kita lakukan dengan niat baik pasti akan bernilai pahala di sisi Allah. Betul, Rasulullah pun mengajarkan kita untuk bertanggung jawab dan bekerja keras, bukan untuk malas-malasan. Makasih. Nah, dari video tersebut menyampaikan pesan bahwa tentang pentingnya kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Melalui narasi dalam video tersebut, penonton diajak untuk merenungkan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang memuaskan. Kerja keras bukan hanya tentang untuk mencapai tujuan pribadi, tetapi juga tentang memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.
Dalam konteks ini, tanggung jawab menjadi landasan utama yang mengarahkan seseorang untuk tetap konsisten dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya ada pantun untuk penutupan. Pergi ke kebun binatang bersama si Rana. Di kebun binatang ketemu koala. Mohon maaf presentasi ini jika kurang sempurna, karena yang sempurna hanya Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.